Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan eh, contoh implementasi dari strategi pembelajaran. Namun, sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Pranita Helmawan dengan NIM 2212021118. Dan tentu saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Pratnya Widiawati dengan NIM 2212021 127. Baik. Eh, Contoh nyata dari materi strategi pembelajaran kelompok 9 yaitu dapat kita ambil dari contoh video yang berjudul pembelajaran bahasa Inggris dengan model Discovery Learning. Dalam video kali ini kami mengambil contoh video dari sumber YouTube di mana ini menjelaskan implementasi dari strategi pembelajaran yang di mana strategi pembelajaran merupakan materi yang kelompok 9 paparkan minggu lalu. Baik, sebelum memasuki contoh implementasi, alangkah lebih baik kita untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran dan apa saja yang terdapat dalam strategi pembelajaran itu sendiri. Baik, dalam pemaparan pertama itu akan saya paparkan terlebih dahulu di mana strategi pembelajaran merupakan cara mengorganisasikan pembelajaran dengan cara meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui bahan, media, pengelolaan dan pengalokasian pembelajaran sehingga pembelajaran merujuk pada rencana dan pendekatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang sudah disepakati dan sudah direncanakan. Selanjutnya, strategi ini direncanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang efektif dan memungkinkan siswa untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah untuk memaksimalkan pembelajaran dan retensi siswa, meningkatkan motivasi belajar, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan kognitif siswa yang afektif. Baik, setelah pemaparan sedikit materi, kami akan masuk ke dalam contoh nyata dari materi strategi pembelajaran. Dapat kami ambil dari video YouTube eh, yang sudah kami eh, cocokkan dengan jurusan kita yaitu bahasa Inggris, di mana dalam video kali ini yaitu berjudul pembelajaran bahasa Inggris dengan metode Discovery Learning. Sebelumnya akan saya jelaskan lagi sedikit, yaitu mengapa guru melakukan metode Discovery Learning. Guru menerapkan strategi pembelajaran Discovery, yaitu strategi menggunakan eksplorasi aktif dan penyelesaian masalah oleh siswa, berbeda dengan metode pembelajaran tradisional yang cenderung pasif, di mana guru-guru saja yang memberikan materi dan juga memberikan eh, apa ya namanya, memberikan sebuah eh, umpan, tapi dan menunggu umpan balik dari siswa. Tidak dalam konteks model discovery learning di mana guru memberikan sebuah umpan, lalu siswa akan memberikan umpan balik yang sama besarnya dengan umpan yang diberikan. Di mana siswa diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung, seperti mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta melakukan eksplorasi. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses penemuan eh, hal atau pokok masalah yang diberikan. Lalu strategi pembelajaran discovery ini mendorong keterampilan siswa untuk lebih berpikir kreatif dan dalam pemecahan masalah siswa. Lalu melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Baik, setelah diberikan gambaran umum Discovery Learning, selanjutnya kami akan menayangkan cuplikan video di mana sistem kami dalam menayangkan contoh video yaitu memotong-motong bagian video yang kemudian akan kami jelaskan. Nah, seperti itu. Baik, untuk video pertama cuplikan video yang pertama akan ditayangkan. Kalian tadinya suka permainan kan? Ya, kita main-main dulu ya. Oke. Our game, the music lesson, two minutes of the words. Durasi bisa 1 minute of words. Apa jadi? Kalian tentukan nanti arti dari kata-kata bahasa Inggris yang ada di dalam link ini. Study or learning basic text. I will show you learning objective. Tujuannya, through the scientific approach using the discovery learning model, at the end of the lesson, it is told that the students are able to solve. Before I explain about narrative, I will show you a video. The video explanation related to narrative. Nah, sekarang setelah melihat videonya, kalian coba buka buku panjang halaman 89. The Origin of Vietnam.
Baik, setelah video yang telah kita semua tonton dan sudah setelah kami simak, di mana video pertama itu, masuki, apresepsi, di mana apa itu apresepsi? Apresepsi itu membangkitkan minat dan perhatian juga motivasi siswa dalam pembelajaran. Baik, dalam video tersebut terlihat bahwa di awal pembelajaran guru memberikan apresepsi, itu kegiatan awal yang dilakukan oleh guru berupa, membangkitkan minat dan minat, perhatian, juga motivasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam, video tersebut guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Lalu guru memberikan, video, dan juga buku yang relevan dalam, dalam materi yang diberikan. Dalam konteks video yang kita tonton bersama yaitu dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan, judul naratif teks. Dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, dapat kita lihat seperti yang, dilakukan oleh dosen kita selama awal pembelajaran, di mana beliau memberikan kita tujuan, menyampaikan tujuan apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, gitu. Beliau akan menyampaikan tek 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 tek, ini adalah, ini adalah tujuan kita pembelajaran dan juga hal-hal yang, harus kita capai gitu. Dengan begitu kita akan lebih paham lagi dan juga kita akan mengerti apa yang akan kita capai. Dosen akan berpikir, atau pendidik akan berpikir mengapa, tujuan itu harus disampaikan, ya karena tujuan pembelajaran disampaikan agar, siswa ataupun mahasiswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mempelajari pembelajaran tersebut, maaf. Hal ini membantu siswa atau mahasiswa, mengidentifikasikan dan memahami topik atau keterampilan apa yang harus mereka kuasai dan apa maknanya dan apa tujuan yang pas untuk, menjadi acuan mereka dalam pembelajaran gitu. Jika, guru menyampaikan atau dosen menyampaikan dari awal seperti yang sudah saya sebelumnya sampaikan, di mana itu juga sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang seperti saya mention di awal itu, di video tersebut guru memberikan video atau buku yang relevan dalam pembelajaran yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti yang, kita juga alami bersama, di mana contoh pengimplementasiannya ini, di mana dosen juga memberikan kita, beberapa referensi video maupun buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tujuan, dengan materi yang, akan kita, pelajari, seperti itu. Selanjutnya di video tersebut guru memberikan kuis, untuk supaya dapat mengembangkan, perhatian dan juga motivasi siswa. Eee, dalam, konteks kehidupan kita sehari-hari, contohnya saja di perkuliahan, dapat kita ambil contoh yaitu pembelajaran dari bukan maaf, mata kuliah dari Miss Cynthia, di mana beliau memberikan kita kuis setelah memberikan, materi pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, kami akan menayangkan video yang kedua maksudnya adalah video lanjutan dari video pertama yang sudah, sempat kita tayangkan. Nah, selamat menyaksikan. Okay, good. Now, identify the questions. Maybe you have some questions about narrative text, the video and the text that you have, the video that you have watched and the text that you have read. Ya, jadi kalian punya beberapa pertanyaan yang terkait dengan video tadi atau juga pertanyaan yang terkait dengan pelajaran. Nanti kita akan dulu, ya. Siapa yang mau bertanya? Ayo listening about unity. The first questions. Oh, orang kasih lagi. Apa ya? What is your name? Oh, ya, okay. Yes, what is your Today, we have six questions about narrative text. Sekarang kami punya pertanyaan yang terkait dengan narrative text. One thing that you should know is I will not answer all of your questions directly. It's you. You have to answer the questions. Ya, ini saya tidak akan menjawab pertanyaan kalian secara langsung, tapi kalian sendiri yang harus mencari jawabannya terlebih dahulu. After you find the answer, you have to listen. Dan akan dibentuk kelompoknya, satu kelompoknya ada 3. Baik, pada video kedua yang sudah, cuplikan video yang sudah kita tonton bersama, yaitu, memasuki, topik mengidentifikasikan masalah. Dalam, video tersebut, di mana siswa, diajak untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka belum pahami dari, topik tersebut, topik yang mereka bahas atau naratif teks yang telah mereka pelajari tadi. Setelah pertanyaan terkumpul, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta siswa untuk mengidentifikasikan masalah atau masalah menyelesaikan pertanyaan yang sudah ada. Mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan dan juga bekerja kelompok dan mengidentifikasikan masalah atau mencari solusi, eee mengajak murid untuk lebih berpikir, kritis dan juga, bekerja sama dalam kemandirian pembelajaran. Ketika siswa yang akan menjawab pertanyaan itu dan akan mencari tahu itu, maka tentu, itu akan lebih melekat kepada ingatan mereka, seperti itu. Selanjutnya ada, cuplikan video lagi yang akan, dibahas oleh rekan saya, yaitu Desa. Kalian cari kira-kira informasi atau jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu boleh dari internet atau boleh dari buku kalian. Baik, itu tadi adalah cuplikan video yang saya akan jelaskan sekarang. Dalam video tersebut, yaitu siswa melakukan setelah mengidentifikasi masalah, siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengumpulkan data. Diskusi kelompok ini menjadi waktu di mana siswa berkolaborasi
dan berbagi ide-ide mereka untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang mereka dapatkan. Dan dengan ini siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dipelajari. Siswa juga dapat menggunakan di video tersebut terlihat bahwa siswa dapat menggunakan berbagai sumber yang tersedia seperti buku, internet, dan materi tambahan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih relevan. Jadi penggunaan berbagai sumber ini sangat membantu siswa dalam menggali pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam, dan mereka dapat membandingkan berbagai sumber dan mengambil informasi yang relevan serta mengevaluasi kebenaran dan kesalahan dari sumber-sumber tersebut. Selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan video lainnya dari lanjutan video tadi. Halo, how about the part of education? Bagaimana dengan diskusinya? Oke, from education number 1 until number 6. Gimana itu? Maybe lebih, please Linda. Number 1 beberapa persyaratan. Tapi kalau dari sekali, tujuan dari kalian adalah untuk menyukai dan leader. Lalu selanjutnya nomor 2, apakah struktur tesnya dahulu? Jadi struktur tes tadi merupakan jalur. Baiklah, setelah video ditampilkan, kita dapat melihat bahwa kita sudah melewati proses persepsi, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data. Selanjutnya kita akan ke proses pembuktian atau verifikasi. Jadi setelah siswa melakukan diskusi kelompok dan mencari penyelesaian masalah dari berbagai sumber, guru melanjutkan dengan meminta peserta didik untuk memberikan pembuktian atau verifikasi hasil dari kerja kelompok mereka. Di sini mereka tidak hanya dapat memperkuat pemahaman mereka sendiri, tetapi siswa juga dapat belajar dari pengalaman dan perspektif satu sama lain. Selama proses penyampaian hasil, guru berperan sebagai pendengar yang aktif, yang memberikan perhatian penuh kepada peserta didik. Guru juga dapat memberikan umpan balik berupa apresiasi terhadap kerja keras dan kerja sama siswa dalam mencapai hasil tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya, yaitu tentang kesimpulan. It means that both of you understand the objective test. Okay, very good. Okay, guys, after we heard from Sasa Group about the question given in the narrative test, it's time for you to take the conclusion. Sekarang kita ambil kesimpulannya yang terkait dengan narrative test. Any conclusion? Is there anything? Okay, kita bisa kita kan follow you. Sepatu dari kamu dan sifat nyata atau fiktif dan tendennya itu menggunakan atau bahkan nyatanya itu menggunakan kata-kata juga. Now, kita mau aktif dengan reflection ya. Sekarang kita membuat refleksi. Jadi materi hari ini. Buat siapa punya kok ya? Kita akan menjelaskan kayak terkait dengan materi ini. Saya tulis. Saya belum tahu apa itu tadi. Saya bisa menjaga antara materi yang kemarin dan materi yang sekarang materi yang hari ini kita yang kemarin. Betul tidak? Nah, sekarang lanjut tadi ya. Jadi refleksi apa dari yang kita dapatkan dari belajar hari ini tentang tes narratif. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video yang telah ditayangkan, selanjutnya guru meminta terlihat di video tersebut, guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari apa yang mereka telah pelajari. Nah, ini bertujuan untuk mereka dapat merangkum temuan mereka selama proses eksplorasi dan selama proses penemuan masalah dan penemuan penyelesaian. Ini membantu mereka untuk mengidentifikasi dan menggabungkan informasi penting yang mereka peroleh menjadi satu kesimpulan yang dapat mereka pahami. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Seperti video yang telah ditayangkan, melalui refleksi guru dapat mengevaluasi secara proses pembelajaran yang dilakukan. Guru juga dapat melihat apakah strategi pembelajaran Discovery telah efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan apakah peserta didik terlibat secara aktif, dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak Desa. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang persepsi, lalu ada mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian verifikasi, conclusion, refleksi, dan selanjutnya sekarang adalah kesimpulan dari materi kita yang sudah kita bahas dan juga sudah kita bahas hari ini, saat ini. Baik, kesimpulannya adalah strategi pembelajaran Discovery memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif terlibat dalam eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Siswa menjadi lebih terlibat dalam memiliki pemahaman dan juga lebih kuat tentang konsep yang dipelajari. Selain itu, strategi pembelajaran Discovery juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Dari contoh-contoh yang sudah kita bahas, dari contoh video, contoh yang sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat di mana kita menggunakan komponen atau strategi pembelajaran yang dipakai atau strategi Discovery Learning ini sangat berdampak positif bagi keaktifan siswa, proses pembelajaran siswa, proses dalam memahami, proses dalam melakukan pemecahan masalah. Itu sangat diapresiasi dalam penggunaan metode Discovery Learning ini. Selanjutnya, setelah semua yang kita bahas dan
masuk ke titik kesimpulan materi yang merupakan, terakhir, pembahasan terakhir yang, kita bahas, maka berakhir pula lah video presentasi kita dari contoh implementasi strategi pembelajaran. Kami mohon maaf jika banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah kita buat atau banyak sekali pengucapan kata yang, kurang tepat, sekiranya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena sejatinya manusia tidak lepas dari kesalahan dan kami berharap apa yang sudah kita sampaikan dapat, dipetik hikmahnya dan dapat diterapkan atau dapat dipahami lagi dan juga supaya ini berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata kami tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.